Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dari Prodi Aquaculture B, angkatan 2022. Yang terhormat Ibu Nurfadila Nasiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya membuat podcast untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang akan saya bahas dari tugas kali ini adalah tentang hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan ataupun sosial. Terus selanjutnya itu tentang nilai-nilai dasar dalam hak asasi manusia. Dalam nilai-nilai dasar hak asasi manusia ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, kesamaan. Kesamaan di sini adalah dalam etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah keadaan antara manusia di mana manusia ini diperlakukan sama dengan situasi yang sama. Nilai yang pertama harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Terus poin yang kedua itu kebebasan. Inti kebebasan adalah setiap orang atau kelompok berhak mengurus dirinya sendiri, lepas dari dominasi pihak lain. Terus poin ketiganya itu kebersamaan. Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama. Untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi dikorbankan untuk kepentingan penguasa. Selanjutnya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu, setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara. Terus yang kedua, disengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga, secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang, kelompok orang. Terus yang terakhir itu tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia di sini terdapat 4 poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama, hak sipil. Hak sipil di sini terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak kasus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Terus yang kedua itu hak politik. Hak politik ini terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Terus yang ketiga itu hak ekonomi. Terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Terus yang terakhir hak sosial dan budaya. Terdiri dari hak memperoleh kesehatan dan hak memperoleh
perumahan, dan pemukiman. Selanjutnya itu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999, dalam kasus hak ini ada 2 poin penting, yaitu yang pertama, kasus hak asasi manusia yang bersifat berat. Contohnya itu pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Terus yang kedua, kasus hak asasi manusia yang bersifat biasa. Contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghilangkan nyawa orang lain. Terus selanjutnya itu upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai dengan pasal 286 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terus selanjutnya itu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu penegakan hak asasi manusia lewat undang-undang. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, nomor 26 tahun 2000. Terus yang kedua, penegakan hak asasi manusia melalui penyadaran. Perlu kesadaran semua pihak akan pentingnya penanggungan dan penghormatan hak asasi manusia. Terus yang ketiga, penegakan hak asasi manusia lewat badan peradilan sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan hak asasi manusia ada hak atau khusus, pengadilan hak asasi manusia permanen. Mungkin itu penjelasan singkat dari materi yang saya angkat. Cukup sekian dari penjelasan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.